Iya, lagi masa tenang. Ini ntar tahu-tahu ada Bawaslu lagi di sini ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Namo Buddhaya biasa. Om, santi-santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke. Rahayu. Rahayu. Yang sama-sama kita hormati pimpinan konsulat cabang yang saat ini dihadiri oleh Bang Sarino. Gak boleh sebut calegnya Bang ya. Ini masa tenang kan. Hati-hati. Gak boleh. Dan yang sama-sama kita hormati juga rekan-rekan dari pengurus forum MM 2100, Bang Eko dan jajarannya. Bang Eko mana Bang Eko? Ada. Bro ya? Edo Boro. Bukan gitu. Kanan ya. Nah, nanti kita mainkan. Dan sama-sama kita hormati kawan-kawan dari pimpinan cabang, all sektor yang pada kesempatan ini bisa hadir, serta kawan-kawan dari Dewan Pengupahan, baik kabupaten kota maupun saya sendiri dari provinsi kawan-kawan sekalian. Serta yang sama-sama kita banggakan, kawan-kawan yang saat ini bisa memberikan waktunya untuk bisa berkonsolidasi dalam hal bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, bagaimana sikap kita untuk menentukan arah upah 2024, maka disinilah tempatnya kawan-kawan sekalian. Baik dari sektor AI, baik dari sektor logam maupun sektor RE maupun sektor AMK, di sini hadir kita lihat bersama-sama. Teman-teman sekalian, kalau tadi Bang Aris dari DPK, Bang Mujito dari DPK, dan Bang Bakri dari DPK sudah memaparkan apa yang telah mereka lakukan di tingkat kabupaten kota. Bahkan dalam kesempatan ini juga kita jelaskan dan kita sampaikan kepada kawan-kawan bahwa selain Kabupaten Kota Bekasi, 27 Kabupaten Kota Bekasi Jawa Barat telah bersepakat, telah memutuskan bagaimana menggaungkan upah. Ini kayaknya sabotase ini. Tak geser dulu ke sini ya. Udah tahu ya. Tanpa mic sampai suaranya. Tanpa mic udah sampai juga. Tes. Ya, bagaimana se-Jawa Barat yaitu sejumlah 27 kabupaten kota telah bersepakat bahwa bagaimana menggaungkan upah tahun 2024 naik sebesar 15%. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang dasar dari mana 15%, sangat sederhana kawan-kawan sekalian. Nah, maka ini juga ada kaitannya dengan Dewan Pengupahan Provinsi. Karena SK Gubernur itu ditentukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota melalui rekomendasi-rekomendasi melalui Bupati dan Kota di 27 Kabupaten Kota Provinsi kawan-kawan sekalian. Nah, maka dalam kesempatan ini kawan-kawan, kami di Dewan Pengupahan Provinsi sudah melakukan rapat 3 kali. Walaupun sifatnya baru pandangan-pandangan umum, belum masuk ke dalam substansi. Kenapa demikian kawan-kawan? Karena sampai saat ini belum ada regulasi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk menentukan upah tahun 2024, baik itu UMP maupun UMK maupun upah 1 tahun atau lebih, sebagai pengganti daripada upah sektoral kawan-kawan sekalian. Tadi baru dapat informasi pimpinan dari Dewan Pengupahan Provinsi, yang tadinya kita mau rapat UMP tahun 2024 tanggal 13 atau tanggal 15, digeser menjadi tanggal 16 atau 17. Artinya kita nanti umras dulu, sampai dulu nanti penekanan itu baru nanti kita akan rapat di Dewan Pengupahan Provinsi untuk pembahasan UMP 2024 di Provinsi Jawa Barat. Nah, tentu ini menjadi suatu momentum bagi kita bersama-sama, khususnya di Kabupaten Kota Bekasi. Bagaimana kita memanfaatkan situasi ini, sekalipun regulasi sampai saat ini belum kelihatan hilalnya, dalam hal ini RPP yang akan dirubah daripada PP 36 itu. Informasi yang kita dapatkan sementara kawan-kawan di Dewan Pengupahan Provinsi, ada kecenderungan untuk nanti formulasi upah di dalam RPP itu. Kita belum tahu apakah nanti PP 36 atau akan dirubah, biasanya akan dirubah. Tapi saat ini yang kita kenal PP 36.
Nah, sekarang lagi dalam pembahasan RPP tentang pengupahan itu. Nah, di dalam RPP itu ada kecenderungan nanti akan diadopsi dari Permenaker 18 tahun 2022. Yaitu apa kawan-kawan? Di dalam Permenaker itu di sana menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tapi hanya saja ada istilah menggunakan alfa. Nah, alfa ini menjadi persoalan bagi kita kawan-kawan. Yaitu alfanya 0,1, 0,2, 0,3. Nah, maka kemarin begitu di Dewan Pengupahan Provinsi diberikan informasi tentang RPP itu bahwa alfa tetap ada, maka bisa kita pastikan kawan-kawan. Kalau nanti kenaikan upah katakan inflasi 2,3 berapa Bang Mujito? 2,35. Pertumbuhan ekonomi 4, sekian. Nah, kalau nanti itu diakumulasi menjadi sekitar 9, sekian persen, dikali katakan paling top 0,3 alfanya, maka akan mengurangi kenaikan upah kita kawan-kawan. Maka kemarin di Dewan Pengupahan Provinsi kita sampaikan kepada pemerintah dan Apindo, sepanjang Permenaker permula pertumbuhan ekonomi dan inflasi digunakan sebagai formulasi di RPP 36 nanti bisa kami pertimbangkan dari unsur serikat pekerja serikat buruh. Tetapi kalau masih menggunakan klausa batas ambang atas dan batas bawah, itu menjadi persoalan bagi kita. Maksudnya apa kawan-kawan di situ? Kalau nanti kita berkaca di Kabupaten dan Kota Bekasi, bahwa upah kita sudah sekitar 5,1 juta. Ternyata nanti UMK itu lebih kecil daripada upah yang sekarang ini. Maka dipastikan UMK kita sudah di atas, maka kita nggak ada kenaikan upah kawan-kawan. Itu persoalannya. Yang kedua terkait juga tentang penggunaan istilah alfa itu juga kita tolak. Karena itu akan mengurangi nilai pada kenaikan UMK kita di Kabupaten Kota Bekasi secara khusus dan secara umum di Provinsi Jawa Barat kawan-kawan sekalian. Nah, maka kawan-kawan, kita selalu menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan kita bahwa sekalipun belum ada regulasi, sejarah membuktikan, sejarah mencatat bahwa ketika dikeluarkan SK Gubernur bukan semata-mata berkaca kepada regulasi, tetapi ada nilai yang paling terpenting di situ adalah adanya tekanan, adanya gelombang massa yang bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan di tingkat pemerintah kawan-kawan sekalian. Ini real. Oleh karenanya untuk menentukan arah upah kita tahun 2024, baik itu UMP maupun UMK termasuk juga upah 1 tahun atau lebih, maka kita sudah sampaikan kepada pimpinan kita di organisasi agar secepatnya melakukan gerakan-gerakan secara masif untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah bahwa di Jawa Barat masih tetap konsisten untuk memperjuangkan upah tahun 2024 kawan-kawan sekalian. Maka kawan-kawan nanti lebih teknisnya akan dipaparkan oleh Pak Sarino selaku dari KC dan sekaligus juga dari Sekretaris Aliansi Buruh Bekasi Melawan Bang ya. Nah, nanti akan dipaparkan beliau. Tapi sekali lagi kawan-kawan, kami di Dewan Pengupahan Provinsi adalah hanya sebagai perpanjangan tangan daripada Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Nah, maka ketika Dewan Pengupahan Kabupaten Kota sudah memberikan rekomendasi ke provinsi, maka disitulah nanti tugas kami untuk bagaimana memperjuangkan agar rekomendasi itu bisa diterima oleh PJ Gubernur Jawa Barat kawan-kawan sekalian. Nah, yang menjadi persoalan nomor ketiga juga kawan-kawan, saat ini bukan lagi gubernur definitif, tapi PJ. PJ kita tahu dia tidak lurus kepada bapaknya. Bapaknya siapa? Menteri Dalam Negeri. Nah, maka kita juga akan tantang nanti apakah PJ berani keluar daripada regulasi. Apakah nanti PJ Gubernur berani untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan atau tidak mengikuti apa yang diinstruksikan oleh bapaknya sendiri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri kawan-kawan sekalian. Nah, maka kawan-kawan, untuk perkembangan sampai saat ini di provinsi, kita baru akan lakukan pembahasan UMP tahun 2024 tanggal 16 atau tanggal 17. Maka harapan kita tanggal 15 dalam melaksanakan unras itu bisa lebih masif kita lakukan kawan-kawan sekalian. Yang terakhir dari saya, bahwa awalnya di Dewan Pengupahan Provinsi kita sudah membahas untuk RPP kemungkinannya akan ditunda atau tidak dipaksakan keluar tahun ini kawan-kawan sekalian. Apa pertimbangannya? Awalnya pertimbangannya karena eskalasi politik. Kalau nanti dipaksakan, RPP pengupahan dikeluarkan tahun ini, kemungkinan terjadi chaos di lapangan.
Tetapi baru dapat informasi tadi malam pimpinan Bang Saryono dan Bambang ini di grup Dewan Pengupahan Provinsi kemungkinan akan dipaksakan dikeluarkan RPP pengupahan tahun 2023 ini. Tanggalnya kapan kita belum tahu. Kemungkinan kalau dipaksakan itu maka tidak mundur di bulan 11 sebelum tanggal 21. Sebagai nanti rujukan untuk menentukan UMP tahun 2024. Nah, itu informasi terbaru pimpinan. Kalau kemarin kita di rapat Dewan Pengupahan Provinsi disampaikan bahwa melihat eskalasi politik saat ini, sepertinya pemerintah berhitung ulang untuk memaksakan mengeluarkan RPP pengupahan tahun 2023. Tapi akan dikeluarkan dalam bentuk Permenakar seperti tahun 2022, yaitu Permenakar 18 tahun 2022. Tetapi informasi terbaru, ada kecenderungan akan dipaksakan mengeluarkan RPP pengupahan menjadi diundangkan PP pengupahan. Nomornya kita belum tahu kawan-kawan sekalian. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini agar ini menjadi perhatian kita bersama. Kalau masih kita ingin upah naik 15% di Kabupaten Bekasi atau secara khusus Jawa Barat, maka sesuatu hal yang tidak sulit kalau kita memperjuangkan secara masif kawan-kawan sekalian. Sepakat untuk berjuang satu komando? Sepakat bergerak satu komando? Kita lihat nanti hari Selasa tanggal 15 November 2023. Barangkali itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan dari informasi dan perkembangan di Dewan Pengupahan Provinsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian Sasapa. progres apa yang menjadi pengawalan Dewan Provinsi tentang upah 2024. Hilal masuk belum kelihatan. Gitu. Tadi sudah paparkan panjang lebar oleh 3 elemen dari DBKO, DBKAP, dan juga dari provinsi. Begitu closing statement. Atau sebelum closing statement, ada 1-2 pertanyaan dari teman semuanya terkait apa yang tadi paparkan. Mungkin ada yang belum jelas atau yang lain. Kami buka 1-2 pertanyaan. Ada nggak? Kalau nggak mau di close. Sasapa. Ya, oke kalau gitu. Iya. Memang saat ini juga Iya. ada agenda lain di Jawa BK. Kami mohon untuk Sasapa. langsung cabang untuk closing statement. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.